Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman beserta mentoring Mikrotik from Zero to Hero. Kita lanjut lagi materi kita dan kali ini kita bahas mengenai Lab Static Routing bagian 1. Topologinya gini ya, untuk lebih jelasnya kita ke modul teman-teman. Nah, ini dia topologinya. Kita perlu 2 buah router dan 2 buah PC client. Nah, tujuan lab kita adalah PC1 dan PC2 bisa saling ping menggunakan IP yang beda subnet. Jadi metodenya, yang pertama kita konfigurasikan IP address mengacu pada topologi di atas di sini. Kemudian kita berikan konfigurasi static routing di R1 dan R2. Untuk verifikasinya tinggal tes ping dari PC1 ke PC2 dan sebaliknya. Oke, langsung kita ke JNS3. Kita bikin name projectnya lab routing bagian 1. Oke, kita perlu 2 buah router, 1, 2. Kemudian kita perlu 2 buah PC, 1, 2. Kita rapikan. Oke, kita konekkan. Kita lihat lagi topologi yang tadi. Nah, untuk interface yang connect ke klien, dua-duanya menggunakan Ether 5. R1 Ether 5, R2 juga Ether 5. Tapi untuk antar router, gampangnya gini. Buat connect ke R2, gunakan Ether 2. Buat connect ke R1, gunakan Ether 1. Ya, jadi dari R1 mau ke R2, ya Ether 2. Dari R2 mau ke R1, ya gunakan Ether 1. Oke. Kita balik ke Genesis ke klien Ether 5. Ether 2 juga, router 2 juga Ether 5. Kemudian dari R1 mau ke R2, Ether 2. Dari R2 mau ke R1, Ether 1. Oke. Kemudian kita lihat ini dia. Oke, kita start all devices. Ke konsol lagi. Oke, kita rapikan dulu tab konsol yang di bawah. Kita login di R1 dulu. Pertama, sistem, identity, set name, R1. Kemudian kita berikan IP address di interface yang connect ke client, Ether 5. IP address add address menggunakan berapa? 192.168.1.1/24 yang dipasang di interface Ether 5. Oke, kemudian kita berikan lagi IP address di interface yang connect ke R2. Kita gunakan IP address add address 10.10.12 itu menggambarkan konektivitas router 1 ke router 2. Titik 1 ini menggambarkan IP yang terpasangnya di router 1. /24 di interface Ether 2. Enter. Selesai, kemudian kita pindah ke R2, login lagi. Kemudian sistem identity dulu ya. Set name R2. Baru kita set IP address add address 192.168.2.1/24 di interface Ether 5. Ini yang ke client. Lalu yang antar router gunakan IP 10.10.12 ya. 12 ini menggambarkan router 2 dan router 1. Titik 2 ini menggambarkan dia berada di router 2. 1/24 yang terpasang di interface Ether 1. Selesai. Konfigurasi IP address di router 1 dan router 2. Kita set IP di PC1 juga menggunakan IP 192.168.1.2/24. Gateway-nya adalah 192.168.1.1. Ini IP router di interface Ether 5 tadi yang connect ke PC1. Lalu enter. Lalu pindah ke PC2, kita set juga IP-nya, IP 192.168.2.2/24. Gateway-nya adalah 192.168.2.1. Ini merupakan IP address yang terpasang di interface Ether 5 di router 2 yang connect ke PC2. Enter. Nah, sekarang sebelum di routing, mereka nggak bisa komunikasi antara PC1 dan PC2. Coba kita uji dulu. Dari PC1 kita tes ping ke PC2 ya. 2.2. Nah, sekarang dia nggak bisa komunikasi ya. Destination network unreachable. Timeout
intinya. Oke. Maka dari itu kita berikan konfigurasi routing. Kita ke R1 dulu di sini. Di R1 kita berikan konfigurasi static routing menggunakan perintah IP route add destination address. Nah, mau kemana nih R1 yang belum diketahui? Nah, ini teman-teman. Router itu dia pasti sudah tahu informasi rute terkait dengan rute yang connect langsung dengan dia. Contohnya sekarang R1, dia connect langsung ke R2 dengan IP 10.10.12 sekian. Ya, maka dia pasti tahu rute buat ke 10.10.12.2. Artinya rute tersebut sudah ada di dalam routing table. Begitu juga dengan di bawahnya. Di routing table nanti udah pasti ada informasi rute untuk network 192.168.1.0. Kenapa? Karena itu langsung terpasang di interface di routernya. Jadi teman-teman, yang perlu kita beritahukan ke router itu terkait dengan rute yang tidak terhubung langsung dengan dia. Sekarang di R1, yang tidak terhubung langsung dengan dia adalah yang di sini. Di bawah ini. Maka informasi rute ini yang perlu diberitahukan ke R1. Adapun yang di sini dan di sini nggak perlu dikasih tahu lagi. Kenapa? Karena udah connect langsung di R1. Maka dia pasti tahu otomatis rute tersebut. Jadi sekarang beritahukan rute yang belum diketahuinya. Yang mana yang di bawah ini. Berapa network di sini? Itu kita masukkan di destination. 192.168.2.0/24. Lalu gateway-nya lewat mana? Sini ya. IP router pasangan yang satu subnet yang mengarah ke tujuan. Ini pasangan, ini routernya, IP-nya, ini juga IP, ini juga IP. Tapi ini yang satu subnet. Bawah ini beda subnet dengan R1. Ini satu. Berapa di sini? 12, 12, 12, 2. Enter. Coba kita cek IP route print. Bukan 12 tadi ya, tapi 10 10 12 2. Coba IP route kita ubah lagi, set gateway-nya adalah 10 10 12 2. Untuk yang mana? Yang ini yang nomor 2. Coba kita cek lagi IP route print. Nah, sekarang sudah aktif. Nah, kelihatan di sini sudah ada rute untuk 20 dengan gateway ini. Sementara di atasnya ini yang 10 10 12 0 yang di sini. Yang ini 10 yang ke bawahnya. Ini udah otomatis ada ya. Makanya nggak perlu ditambahkan lagi. Nah, kita pindah ke R2 teman-teman. Coba kita cek dulu IP route print. Nah, sama ya. Di R2 ini pasti sudah ada informasi rute terkait dengan rute yang terhubung langsung dengan dia. Di R2 yang terhubung langsung itu yang di sini 10 10 12. Ini dia udah ada. Kemudian bawahnya 192.168.2.0. Ini juga udah ada. Nah, kalau udah ada nggak perlu lagi kita beritahukan, kita masukin ke dalam routing table. Kenapa? Karena udah ada. Jadi yang belum ada yang mana? Yang nggak terhubung langsung dengan R2. Mana dia? Di sini. Berapa network di sini? Itu yang kita gunakan sebagai destination-nya. Jadi kita perintah IP route add destination address-nya berapa? 192.168.1.0/24. Ini merupakan alamat network tujuan di sini. Ini yang belum diketahuinya. Buat sampai ke sini lewat mana? Nah, gateway-nya lewat, ingat IP router pasangan, ini router pasangan ya. Router pasangan R2 ya, ini dia R1 ya. Nah, IP routernya yang mana? Ada dua, sini juga ada, di sini juga ada. Kemudian yang satu subnet, yang ini satu subnet yang mengarah ke tujuan. Nah, pas dia mengarah ke tujuan ke sini. Berapa IP di sini? Itu yang digunakan sebagai gateway, yaitu 10 10 12 1. Enter. Coba kita lihat ya, IP route print. Nah, sekarang udah ada. Port ke 10 dengan gateway 10 10 12 1. Kalau udah ada, coba kita tes ping. Kita mulai dari PC1 dulu, ping ke PC2. Nah, sekarang udah bisa, udah reply. Kita coba juga dari PC2. Sini. Tes ping ke PC1. 1 2. Juga udah bisa. Nah, baru mereka bisa saling komunikasi antar subnet yang berbeda. Kenapa? Karena sudah kita berikan konfigurasi routing. Nah, gitu teman-teman. Nah, saya kira itu teman-teman untuk video kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.